Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak juri yang terhormat, saya Raden Rizkar tadi, dan hari ini saya akan membantah argumen dari proposisi sebagai oposisi mengenai student loan. Hari ini pihak proposisi mencoba membangun narasi bahwa student loan adalah solusi yang modern untuk memperluas akses pendidikan di Indonesia. Mereka berbicara tentang kesempatan, demokratisasi pendidikan, bahkan tentang membangun generasi yang lebih visioner dan tangguh. Namun setelah saya bedah secara menyeluruh, ada satu masalah fundamental dalam seluruh argumen ini, yaitu proposisi menganggap bahwa utang adalah kebebasan, menganggap bahwa tekanan adalah motivasi, dan mereka menganggap bahwa bunga adalah bentuk keadilan. Karena itu saya dari pihak oposisi dengan tegas menolak mekanisme student loan di Indonesia. Dan hari ini saya akan membuktikan 3 hal, yaitu yang pertama, student loan adalah jeratan utang struktural yang membebani rakyat miskin itu sendiri. Student loan tidak menyelesaikan akar masalah pendidikan itu sendiri di Indonesia. Dan yang ketiga, student loan justru merusak kesehatan mental dan kebebasan masa depan mahasiswa itu sendiri. Dan yang paling penting, saya juga akan menawarkan solusi yang lebih masuk akal dan lebih manusiawi. Poin pertama, pihak proposisi mengatakan bahwa bunga student loan akan aman karena diawasi oleh OJK dan lembaga resmi. Tetapi mari kita kembali ke realitanya di Indonesia. Bahkan dengan pengawasan lembaga resmi, bunga pinjaman tetap memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat kelas bawah. Dan masalahnya bukan hanya besar kecilnya bunga, masalahnya adalah bunga itu terus-terusan berjalan seiring waktu. Bayangkan seorang anak dari petani yang lulus S1, setelah lulus dia tidak langsung mendapatkan pekerjaan stabil selama 1 atau 2 tahun mungkin di skenario terburuk. Dalam waktu itu utangnya terus-terusan bertambah. Ketika akhirnya dia bekerja dengan gaji UMR, sebagian penghasilannya langsung dipotong hanya untuk utang pendidikan semata. Ini bukan akses pendidikan yang adil. Ini adalah beban finansial yang sudah dimulai bahkan sebelum hidupnya benar-benar dimulai. Pihak proposisi menyebut sistem pembayaran gradual sebagai solusi, tetapi gradual bukan berarti ringan juga bagi mereka, terutama masyarakat kelas bawah. Cicilan tetaplah cicilan, dan ini bukan sekedar teori belaka. Kita bisa melihat di Amerika Serikat sebagai contoh nyata. Jutaan orang masih terlilit student loan bahkan bertahun-tahun setelah mereka lulus. Dampaknya bukan hanya ekonomi tetapi juga sosial. Orang-orang jadi menunda menikah, menunda membeli rumah, dan menghindari pekerjaan yang sebenarnya mereka inginkan, hanya terpaksa mengejar gaji tinggi dan untuk membayar lunas hutang yang mereka miliki. Yang lebih berbahaya, sistem ini menciptakan dua realitas yang berbeda sebenarnya, yaitu anak kaya dapat lulus tanpa beban dan anak miskin lulus dengan jeratan utang bertahun-tahun lamanya. Ini bukan demokratisasi pendidikan, ini adalah ketimpangan yang dilegalkan begitu saja. Solusi dari saya, jika masalahnya adalah biaya pendidikan, maka jawaban yang sebenarnya tepat adalah memperbesar subsidi pendidikan tinggi negeri, memperluas beasiswa kebutuhan ekonomi, dan mengontrol biaya kuliah agar tidak terus-terusan naik, bukan membebani mahasiswa dengan utang-utang belaka. Poin kedua, student loan tidak menyelesaikan akar masalah pendidikan Indonesia itu sendiri. Pihak proposisi sendiri mengakui bahwa pendidikan Indonesia mahal, beasiswanya terbatas, dan sistem distribusi sering bermasalah. Tetapi solusi yang mereka pilih bukan yang memperbaiki akar masalah itu sendiri, tetapi melainkan menambahkan sistem utang yang baru. Ini seperti mencoba menyelesaikan banjir, tetapi dengan membagikan ember bocor ke setiap rumah. Karena student loan tidak membuat pendidikannya itu lebih murah. Student loan hanya membuat mahasiswa membayarnya nanti di masa depan. Masalah utamanya pendidikan Indonesia itu bukan kurangnya akses pendidikan, tetapi masalahnya adalah biaya pendidikan yang tinggi, ketimpangan kualitas antar daerah, dan rendahnya prioritas dari pemerintah itu sendiri untuk anggaran pendidikan. Pihak proposisi juga menyatakan, beasiswa tapi tetap akan ada. Tetapi dalam banyak kasus sebenarnya di negara lain, ketika student loan diperluas, beasiswa berbasis kebutuhan justru perlahan dikurangi karena dianggap sudah ada alternatif pembiayaan yang lain. Artinya apa? Negara mulai mengurangi tanggung jawabnya terhadap pendidikan. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat berbahaya karena pendidikan akhirnya tergeser prioritasnya, tergeser tanggung jawabnya. Dan hak publik menjadi hak tanggung jawab finansial individu. Padahal konstitusi kita jelas menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Poin ketiga, tekanan student loan bukanlah motivasi tetapi resiko mental dan sosial. Pihak proposisi menyatakan bahwa tekanan dari utang akan membuat mahasiswa lebih visioner, lebih disiplin, dan lebih siap menghadapi dunia kerja.
Tapi saya tidak setuju dengan itu, karena tekanan ekonomi bukan selalu membentuk karakter. Seringkali itu justru menghancurkan stabilitas mental mahasiswa. Yang terjadi adalah apa? Kecemasan, burnout, dan rasa takut gagal, dan tekanan jangka panjang ke mental dan psikisnya. Mahasiswa akhirnya tidak lagi memilih jurusan berdasarkan minat atau berdasarkan kontribusi sosial, tetapi berdasarkan satu hal, seberapa cepat mereka bisa melunasi utang mereka. Akibatnya apa? Lebih sedikit orang yang mau jadi guru, lebih sedikit orang yang mau jadi peneliti, lebih sedikit orang yang mau jadi bekerja di sektor sosial atau daerah terpencil atau sektor-sektor spesifik lainnya. Karena semua orang terdorong oleh logika, oleh pemahaman yang penting cepat lunas dahulu. Pihak proposisi mengatakan akan ada keluarga dan teman sebagai support system, tetapi itu tidak realistis. Itu sangat tidak realistis, terutama bagi masyarakat kelas bawah. Karena keluarga miskin yang bahkan masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar pun tidak bisa dijadikan, sangat-sangat tidak bisa dijadikan jaminan stabilitas mental dan jaminan stabilitas finansial dalam sistem seperti ini. Solusi dari saya adalah, jika negara ingin menciptakan generasi yang kuat, maka pendidikan harus aman secara finansial. Biaya hidup harus dibantu, dan jalur karir harus jauh lebih jelas dibandingkan tekanan-tekanan utang belaka. Karena generasi hebat lahir dari kesempatan, bukan ketakutan karena utang. Dewan juri yang terhormat, pihak proposisi membangun seluruh argumen mereka di atas asumsi bahwa utang adalah akses, tekanan adalah motivasi, dan bunga adalah keadilan. Saya dengan tegas menolak semua asumsi itu. Karena student loan tidak menyelesaikan akar masalah pendidikan Indonesia. Ia hanya memindahkan beban dari negara ke mahasiswa. Dan ketika negara gagal membiayai pendidikan lalu menyerahkan resikonya kepada rakyatnya sendiri, itu bukan solusi. Itu adalah pengalihan tanggung jawab belaka. Maka pendidikan seharusnya membebaskan manusia untuk berkembang, bukan membuat mereka memulai hidup dengan cicilan. Dengan kebijakan-kebijakan seperti ini memiliki resiko utang, resiko tekanan mental, dan resiko kehilangan kebebasan menentukan masa depan bagi mahasiswa. Karena itu, saya dengan tegas menolak mekanisme student loan di Indonesia. Sebab pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, bukan komoditas yang diuntungkan belaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.